Kita akan membahas pemicu 1B nya dari si ini ya, si apa namanya, DME. Yang pertama orangnya siapa dulu? Ada Mr. Hasan ya. Kok jelek sih. Sebentar. Ini ada Mr. Hasan nih ya. Dia itu umurnya berapa? 68. Nah, dia itu kan udah tua tuh. Dia tuh di kantin gitu. Termasuk lansia gitu ya, 68 tahun. Nah, karena termasuk lansia itu dia tuh mengalami beberapa perubahan fisiologis gitu. Yang pertama, gigi molar Graham ya hilang atau copot gitu. Ini bikin proses ngunyah makanannya turun. Jadi penghalusan makanannya tuh, penghalusan kimus ya, juga menurun gitu. Selanjutnya apa? Ini dinding lambungnya, bagian fundus gitu, itu lebih kaku. Nah, biasanya kalau normalnya itu bagian fundus lambung itu nggak kaku. Jadi dia tuh ketika dimasukin makanan tuh dia tuh bisa relaksasi, sehingga pas masuk makanan itu dia tuh nggak meregang, nggak penuh meregang, meningkatkan ini tekanan gitu. Jadi dia relax aja. Jadi makanan tuh bisa masuk banyak. Tapi karena dindingnya lambungnya itu lebih kaku, jadi masuk makanan dikit, ini dindingnya udah langsung meregang. Nah, regangan dinding lambung ini kan nanti kan diantrin sama apa, afferent impulse ya, si nervus vagus ya. Dia itu dibawa sama nervus vagus kan, neuron afferentnya. Terus dia itu bakal dibawa ke batang otak. Ini pusat kenyang itu. Terus apa namanya, dia tuh bakal memberikan perasaan rasa kenyang, apa sih namanya, outputnya tuh perasaan kenyang. Nah, terjadi perubahan hormonal juga nih. Jadi bener gak ya namanya, hormon PYY nya tuh meningkat dari dia makan dikit. Hormon CCK juga meningkat. Nanti mereka si CCK nih harusnya ini nih dibalik nih, gua mau taruh sini. Jadi nanti CCK itu dia juga bakal ngirim sinyal ke mana sih, astaga. Nah, dia tuh bakal ngirim sinyal ke batang otak ya, dan bakal nimbulin perasaan kenyang juga. Nah, kalau hormon PYY ini dia tuh bakal menginhibisi apa, neuron NPY ya, sehingga dia tuh LHA neuron itu tidak sekresi ini oreksin ya. Jadi oreksinya turun dan menimbulkan apa,
kalau ereksinya turun itu bakal menurunkan selera makan. Nah, jadi perubahan hormonal ini memicu rasa kenyang cepat. Terus apa lagi? Nah, ini kan Mr. Hasan nih. Terus di dekat dia tuh ada ibu-ibu muda nih. Mana ya? Di mana ya? Di sini-sini aja kali ya. Ibu muda menyusui. Dia tuh menyusuin anaknya kan. Ya, yang masih bayi. Nah, terus menyusui anaknya. Coba sebentar. Tiga minggu ya anaknya. 3 minggu 3 bulan maksudnya. Oh, anaknya itu muntah. Terus habis itu ibunya tuh langsung ngenegakin anaknya, terus dipukul-pukul punggungnya ya. Terus habis itu nggak lama, habis digituin bayinya tuh sendawa. Terus gak lagi muntah. Ini gimana mekanismenya bisa kayak gini ya? Jadi si ibu muda itu kan menyusui anaknya. Terus pakai, kalau nggak salah dia pakai botol ini nggak sih? Nah, pakai botol kan. Bayi menyedot apa ya? Menyedot apa tuh bagian botolnya? Menyedot botol maksudnya ini ya, yang bagian botol di ujungnya itu ya, bukan botolnya disedot, tapi di sini nih. Nah, dia tuh pada saat dia menyedot botol, dia tuh menelan ini ASI dan udara. Nah, kalau masih bayi, anaknya ini masih bayi nih. Nah, kalau masih bayi ini, dia itu sphincter gastroesophageal masih imatur ya, masih belum secara fisiologis masih belum berfungsi dengan normal ya, masih kok imatur. Nah, sehingga dia tuh menyebabkan gastroesophageal tuh lower esophageal sphincter ya, nampak sama aja. Dia tuh menyebabkan LES itu sering relaksasi. LES tuh sering relaksasi, sehingga pada saat dia menelan ASI dan udara, tekanan intralambungnya itu naik. Nah, karena kan bayi itu kan terus selain itu bayi itu lambungnya itu masih horizontal dia gitu. Jadi kalau mau digambarin nih, bayi tuh sering diginiin ya, dia tuh posisinya horizontal gini, terus lambungnya juga masih horizontal. Nah, gravitasi kan ke bawah sini ya, gravitasi gitu, sehingga pada saat dia minum ASI nih masuk. Nah, ini lower esophageal sphincter di sini kan. Nah, dia masuk. Nah, karena dia ada udara, tekanan abdomennya itu naik dan diikuti dengan LS-nya itu berelaksasi, sehingga dia tuh alirannya balik ke sini, balik naik ke atas dan masuk lagi ke ini, ke esofagus, sehingga memicu muntah dia gitu ya. LS sering relaksasi, lambung masih horizontal ya. Nah, dari kedua, sebentar, gini bener gak? Mau bisa diginiin ya? Aliran balik ASI ke kerongkongan gitu ya, kerongkongan, memicu muntah.
regurgitasi gitu. Nah, terus sama si ibu muda ini karena dia tahu anaknya muntah, dia kan negakin anaknya. Terus dia juga nepok-nepok punggung. Nah, dengan dia menegakin anaknya itu, posisi anaknya kan jadi berdiri gini ya. Gravitasi kan jadi mendorong ke bawah. Sehingga di dalam lambungnya itu ASI kan cairan ya. Cairan ASI itu turun ke bawah, nggak ke kerongkongan, tapi udara tuh tetap naik ke atas. Ya, karena dia apa? Karena ditepok-tepok punggungnya. Jadi tekanan udaranya tuh masih ada. Tapi si anaknya ditegakin supaya asinya tuh nggak ikut keluar ketika ditepok-tepok punggungnya. Bentar ya. Ini negakin anaknya. Terus gravitasi mendorong ASI ke dasar lambung gitu. Nah, di sini dia nepok-nepok punggung tuh buat apa ibunya? Dia tuh buat merelaksasi si lower esophageal sphincter. Sekarang lower esophageal sphincternya tuh direlaksasi dengan sengaja. Fungsinya buat apa? Supaya relaksasi LS ini bikin si udara terdorong keluar sehingga anaknya itu sendawa gitu ya. Jadi mekanismenya seperti ini. Ada lagi nggak yang belum ditambahin? Oh, ini semakin bayinya dewasa regurgitasinya tuh menurun ya kan. Terus nambah 1 kilo. Ini tuh artinya si yang masih imatur tadi mana? Si sphincter LES-nya itu masih, yang tadinya masih imatur, lama-kelamaan dia tuh makin ini ya, makin normal secara fisiologis ya. Terus lambungnya itu yang tadinya masih horizontal lama-lama semakin vertikal gitu. Ini semakin vertikal. Tonus otot ini lama-lama si apa sih nulisnya? LES lama-lama mengalami maturitas yang menyebabkan tonus ini apa saja lah ya, yang menyebabkan si tonus LES makin baik, yang bikin apa? Tidak sering relaksasi. Oke. Ya, begitulah ya.